Shalom saudara, salam jumpa kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada video sebelumnya, saya sudah membahas mengenai apakah orang yang pakai nama Yesus saat bernubuat dan melakukan mujizat sudah pasti adalah hamba Tuhan. Untuk itulah saya menekankan pentingnya memperhatikan ajaran dari seorang yang melakukan mujizat dan bernubuat pakai nama Yesus. Mengapa ajaran harus juga diperhatikan pada kasus ini? Karena ajaran yang benar itu pasti datang dari Tuhan. Ajaran yang salah itu pasti datang dari iblis. Saudara perlu tahu bahwa iblis itu adalah bapa segala dusta. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yohanes pasal 8 ayat 44. Karena iblis adalah bapa segala dusta, maka ini artinya bahwa iblis memang sudah mahir betul bagaimana caranya untuk mendustai manusia. Ingat saudara, iblis itu punya kuasa. Itulah sebabnya dia juga bisa menyembuhkan orang. Menyembuhkan seseorang dari penyakit jasmani bukanlah perkara sulit bagi iblis. Tapi seperti yang kita tahu bersama bahwa dia adalah pendusta. Makanya fisikmu harus disembuhkannya. Sehingga ketika dustanya disampaikan dalam bentuk ajaran salah atau sesat, kamu pasti akan dengan mudah menerimanya. Jadi, selagi iblis bisa membuatmu mengikuti ajaran salah atau sesat, dan ini jelas akan menjauhkanmu dari Tuhan, maka apapun pasti dia lakukan, termasuk menyembuhkanmu. Untuk itu, pada topik kali ini, ajaran pun harus menjadi tolok ukur dalam menentukan apakah seorang itu hamba Tuhan atau bukan, meskipun dalam praktek pengusiran setan, dia pakai nama Yesus. Mungkinkah orang yang mengusir setan pakai nama Yesus adalah nabi palsu? Ikuti penjelasannya dalam video kali ini. Saudara-saudara, mengenai pengusiran setan, iblis memang bekerja melalui beberapa cara. Yang pertama, melalui para dukun. Lewat cara ini memang kelihatan sangat kontras dengan ajaran kitab suci. Baik ritual-ritualnya juga syaratnya pasti bertentangan dengan kitab suci. Tapi saudara, jangan berpikir bahwa tidak ada lagi orang Kristen yang melibatkan dukun dalam pengusiran setan. Karena faktanya masih ada, apalagi dukun ilmu putih. Bagi orang awam, mereka, para dukun ilmu putih ini, memang sukar dideteksi. Mengapa? Karena ilmu yang mereka gunakan itu untuk hal-hal baik, seperti menyembuhkan orang sakit, termasuk mengusir setan. Nah, karena hal-hal inilah banyak orang yang menganggap mereka adalah hamba Tuhan. Kesaksian saya dalam sebuah pelayanan. Saya dan beberapa teman pernah melayani sebuah keluarga yang anaknya mengalami sakit yang secara medis penyakit tersebut tidak terdeteksi. Sebelum kami mendoakan, ayah dari anak tersebut bercerita bahwa anaknya ini pernah sembuh setelah didoakan oleh seorang yang katanya hamba Tuhan. Hanya saja, sakit anaknya kembali kambuh karena mereka tidak menjalankan ritual sebagai syarat kesembuhan permanen dari orang tersebut. Apa syaratnya? Syaratnya adalah setiap Jumat sore menjelang matahari terbenam harus menyembelih seekor ayam berwarna hitam, dan saat menyembelih harus menghadap arah matahari terbenam. Dan ritual ini harus dilakukan selama 10 minggu berturut-turut. Saudara-saudara, iblis itu lihai dalam penyamaran. Dia bisa mengirim utusannya, yakni para dukun, terutama ilmu putih, yang menyamar sebagai hamba Tuhan. Tapi iblis tetaplah iblis. Dia pasti akan meninggalkan jejak seperti pada kasus tadi. Orang yang dikenal sebagai hamba Tuhan itu memang mendoakan persis seperti hamba Tuhan asli yang mendoakan orang sakit. Tapi ada ritual aneh yang mengikutinya. Jadi, jangan cepat percaya dan meyakini seorang itu hamba Tuhan hanya karena dia mendoakan orang sakit dan yang sakit sembuh, termasuk mengusir setan. Perhatikan bahwa iblis pasti akan meninggalkan jejak. Jika bukan ritual-ritual aneh saat mengusir setan, maka ajaran berupa dusta akan dia bagikan. Contoh, setelah mengusir setan, lalu si dukun yang dianggap sebagai hamba Tuhan ini akan mengatakan demikian. Penyebab kerasukan ini
karena keluarga tidak berkunjung ke kuburan orang tua atau saudara mereka. Makanya orang tua atau saudara yang sudah meninggal itu marah dan merasuki salah satu anggota keluarga. Orang yang tidak belajar Alkitab pasti akan segera mempercayai dusta iblis semacam ini. Mengenai kerasukan, saya sudah bahas dalam salah satu video saya. Tonton supaya paham. Link video akan saya taruh di kolom deskripsi. Ada juga yang mengusir setan tapi menyediakan wadah untuk setan tinggal di situ. Sebenarnya bukan mengusir, lebih tepatnya adalah memindahkan. Wadah tersebut bisa berupa benda-benda keramat atau juga dipindahkan ke sebutir telur. Hal ini memang terdengar lucu, tapi memang praktek ini ada. Ada pula yang mendoakan orang sakit tapi pakai pisau sebagai media katanya. Ini semua adalah dusta iblis. Jadi berhati-hatilah dengan para dukun ini, terutama dukun ilmu putih, karena mereka pandai menyamar. Intinya adalah bahwa utusan-utusan iblis ini bisa juga mengusir setan, dan tentunya kuasa mereka itu berasal dari iblis dengan satu tujuan, orang Kristen tunduk kepada kuasa kegelapan. Yang kedua, melalui seorang yang dikenal sebagai Nabi Tuhan. Pada poin yang kedua ini memang agak sulit membedakan apakah memang benar bahwa yang mengusir setan ini adalah benar-benar utusan Tuhan atau tidak. Mengapa demikian? Karena dalam pelayanan mereka juga menggunakan Alkitab. Mereka juga berdoa, bahkan berdoa dengan menggunakan nama Yesus saat mendoakan yang sakit. Itulah sebabnya orang Kristen yang pada dasarnya tidak paham ajaran yang benar akan dengan mudah mempercayai mereka sebagai utusan Allah. Sekarang perhatikan ayat ini. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Matius 7 ayat 22-23. Perhatikan ayat 22. Mereka mengusir setan pakai nama Yesus. Tapi ternyata pada ayat 23, Yesus katakan bahwa tidak pernah mengenal mereka. Bahkan Yesus mengatakan mereka itu pembuat kejahatan. Mengapa dianggap pembuat kejahatan? Karena Yesus tidak pernah mengutus mereka, tapi mereka menggunakan nama Yesus dalam pelayanan mereka sebagai bentuk penyamaran mereka. Mereka ini adalah nabi-nabi palsu. Sesuai konteksnya, perhatikan ayat 15 dari Matius 7 ini. Yang menyamar dengan menggunakan nama Yesus dalam pelayanan mereka, termasuk saat mereka mengusir setan. Ingatlah selalu hal ini saudara-saudara, bahwa jika iblis menggunakan mujizat kesembuhan, nubuatan, untuk menarik banyak orang pada ajaran yang salah, maka dia pun bisa mengirim utusannya, yakni nabi palsu untuk mengusir setan. Itulah sebabnya orang yang hanya peduli dengan kesembuhan fisik, maniak nubuatan, mudah percaya pada orang yang bisa usir setan, pada akhirnya akan tersesat. Kamu memang sembuh atau tidak dirasuki lagi, tapi pada saat yang sama jiwamu tersesat dan ditawan dengan ajaran salah, dan inilah sasaran iblis. Jadi siapapun yang mengusir setan dengan menggunakan nama Yesus, tapi ritual dan ajarannya bertentangan dengan Alkitab, maka itu pasti hamba setan. Tidak peduli berapa banyak orang yang menganggapmu adalah hamba Tuhan, bagi saya, kamu hamba setan dan pasti akan binasa jika tidak bertobat. Semoga mencerahkan saudara semua. Shalom.